Dia datang saat aku paling percaya. Aku selalu percaya bahwa persahabatan sejati tidak akan pernah menusuk dari belakang. Tapi ternyata, kepercayaan itu justru yang membuatku buta. Dia datang saat aku paling percaya. Teman baikku, orang yang dulu selalu kupeluk saat dia menangis, ternyata diam-diam memeluk suamiku di belakangku. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Kehilangan suami yang kucintai, atau kehilangan sahabat yang selama ini kupanggil saudara. Namaku, Rani, cewek biasa, umur 24 tahun, kerja di toko kue kecil yang letaknya gak jauh dari taman kota. Orang bilang, aku tipe orang yang hidupnya tenang, gak banyak drama, dan gak neko-neko. Kalau boleh jujur, hidupku memang sesederhana itu. Pagi bangun, mandi, sarapan seadanya, terus berangkat kerja. Pulang sore, nonton drama di kamar kos, kadang sambil makan roti sisa dari toko. Begitu terus setiap hari. Aku bukan tipe yang punya banyak teman. Lingkaran sosialku cuma sekitar rekan kerja dan beberapa teman lama dari SMA yang kadang nongol di grup WhatsApp kalau ada yang nikah atau ulang tahun. Sisanya, ya aku sendiri. Tapi aku gak masalah, hidup tenang itu enak. Walaupun kadang memang sepi. Toko tempat aku kerja namanya Sweet Day Bakery. Pemiliknya, Bu Rini, orangnya baik tapi tegas. Toko ini kecil, cuma punya 2 karyawan aku, dan satu lagi, Sinta. Tapi karena Sinta sering izin pulang kampung, aku sering jaga sendirian. Aku gak keberatan, malah suka. Soalnya aku bisa nikmatin suasana toko sambil dengar musik lembut dari speaker kecil di pojokan meja kasir. Sore itu, sekitar jam 5, aku lagi bersihin meja display sambil bersiap nutup toko. Matahari mulai turun, warna langit oranye keemasan, dan udara sore terasa adem banget. Biasanya jam segini pelanggan udah jarang datang, tapi hari itu beda. Pintu toko berbunyi, tanda ada yang masuk. Selamat sore, sapaku refleks, tanpa nengok. Sore juga. Masih buka nggak mbak? Suaranya berat, tapi lembut. Agak serak, tapi enak didengar. Aku menoleh. Di depan pintu berdiri seorang cowok. Mungkin akhir 20-an, rambutnya sedikit berantakan, tapi wajahnya bersih, dan matanya entah kenapa punya tatapan yang bikin aku berhenti sejenak. Kayak capek, tapi tetap ramah. Dia pakai kemeja abu-abu muda, dan celana jeans sederhana. Tapi auranya beda. Masih kok? Baru mau tutup? Mau pesan apa? Tanyaku sambil senyum kecil. Dia jalan pelan ke arah etalase. Matanya menelusuri deretan kue di balik kaca. Yang kelihatannya enak yang mana ya? Aku baru pertama kali kesini. Aku tersenyum. Kalau suka yang manis, brownies coklat kita paling banyak disukai. Lembut banget brownies ya? Oke deh, aku coba satu. Aku ambil sepotong brownies dari etalase dan bungkus rapi di kotak kecil. Tapi sebelum aku kasih ke dia nanya lagi. Kamu yang bikin, Mbak? Aku geleng. Aku bagian toko aja mas. Yang bikin Bu Rini, pemiliknya. Dia senyum kecil. Kalau kamu yang bikin, pasti lebih enak deh. Aku sempat bengong, lalu menunduk canggung. Masnya bisa aja ngomongnya. Dia ketawa kecil. Serius? Kok gak gombal? Aku cuma jujur. Aku tertawa kecil, pura-pura sibuk narik nota kasir, biar gak kelihatan pipiku memanas. Totalnya 25.000 ya mas? Dia ngeluarin uang, matanya tetap mengarah ke aku, tapi bukan tatapan yang bikin risih lebih, ketatapan seseorang yang benar-benar memperhatikan. Setelah aku kasih kue dan uang kembaliannya, dia masih belum pergi. Toko ini suasananya enak banget ya, katanya sambil lihat sekeliling. Wanginya bikin betah. Wangi kue kali, jawabku cepat. Dia tertawa. Bisa jadi, tapi kayaknya bukan cuma itu deh. Aku pura-pura gak denger dan balik nyapu meja kasir. Tapi jantungku deg-degan.
Dia lalu pamit sambil senyum. Oh iya, aku Dimas. Kayaknya aku bakal sering mampir deh. Penasaran sama rasa kuenya? Silakan, Mas Dimas. Tapi jangan pas toko udah mau tutup ya. Kataku spontan. Dia ketawa lagi. Siap, Mbak Rani. Aku tertegun sejenak. Kok dia tahu namaku? Ternyata name tag di dadaku masih nempel. Aku jadi malu sendiri. Setelah dia pergi, aku masih bisa ngerasain aromanya di udara kompuran kopi, parfum lembut, dan entah apa, tapi bikin tenang. Aku geleng-geleng kepala. Aneh banget, gumamku. Tapi senyumku nggak hilang. Sampai aku nutup toko malam itu. Besoknya, jam sore, Dimas datang lagi. Awalnya aku kira kebetulan, tapi setelah 3 hari bercuri-turit, aku mulai yakin dia memang sengaja. Kadang dia beli kue, kadang cuma mampir ngobrol. Bahkan pernah sekali dia datang cuma buat bilang, aku bosen di kantor, pengen ngopi sambil lihat orang kerja. Aku nyengir, berarti aku tontonan dong? Dia jawab santai, ya, tontonan favorit. Gitu. Obrolan kami ringan, tapi gak pernah terasa kosong. Dimas itu tipe orang yang gampang bikin nyaman. Dia tahu kapan bercanda, kapan serius. Kadang dia cerita soal kerjaannya di perusahaan event organizer, tentang gimana repotnya ngatur klien yang cerewet, atau kisah lucu waktu acaranya gagal karena hujan. Aku sering ketawa dengar ceritanya, tapi di sisi lain, aku juga merasa berbahaya. Entah kenapa, aku takut kalau mulai nyaman. Soalnya aku pernah percaya sama orang, dan ujung-ujungnya disakiti. Aku gak mau jatuh ke lubang yang sama. Tapi Dimas beda. Setidaknya, itu yang aku rasain waktu itu. Dia gak pernah maksa aku buat cerita soal pribadi. Tapi setiap kali aku buka sedikit, dia dengerin dengan tulus. Gak nyela, gak ngehakimin, cuma denger. Lalu ngasih tanggapan ringan tapi hangat. Suatu sore, dia datang bawa 2 gelas kopi. Aku beliin kopi, biar kamu gak ngantuk, katanya sambil nyodorin 1 ke aku. Aku ambil dengan senyum. Wah, makasih, tapi kalau nanti aku deg-degan gara-gara kafeinnya kebanyakan, tanggung jawab ya. Dia pura-pura mikir, deg-degan karena kopi atau karena aku. Aku langsung menunduk. Pura-pura sibuk ngaduk kopi. Mas ini suka banget gombal. Ya, tergantung orangnya. Kalau orangnya nyenengin, ya sayang. Kalau nggak digombalin, katanya santai sambil nyengir. Aku cuma bisa geleng kepala. Tapi dalam hati, entah kenapa, aku senang. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Biasanya aku cuma hitung waktu sampai jam pulang. Tapi sekarang, aku malah menunggu jam sore jam di mana Dimas biasanya datang. Kadang dia bawa gorengan, kadang cuma datang dengan senyum dan bilang, hari ini senyummu kelihatan capek, tapi tetap manis. Kalimat sederhana, tapi cukup buat ngerusak konsentrasiku seharian. Sinta, teman kerjaku, sempat godene, Ron, pelanggan yang sering datang itu naksir kamu ya? Aku pura-pura santai. Mana mungkin dia cuma suka kue di sini. Sinta langsung nyengir. Iya, suka kuenya. Atau suka yang jualnya? Aku lempar kain lap ke arahnya sambil tertawa. Tapi malam itu, waktu aku sendiri di kamar, aku gak bisa berhenti mikirin kata-kata Sinta. Apa benar Dimas suka aku? Dan yang lebih penting, apa aku juga mulai suka dia? Aku ingat suatu sore yang gak akan aku lupa. Waktu itu hujan deras banget, dan aku lagi sendirian di toko. Karena Sinta gak masuk, listrik sempat mati sebentar, bikin suasana makin sepi. Tiba-tiba, pintu toko kebuka, dan Dimas masuk dalam keadaan basah kuyup. Masya Allah mas, kok nekat banget keluar hujan-hujan gini, seruku, sambil buru-buru ambil handuk kecil dari belakang meja. Dia senyum sambil ngelap rambutnya. Aku gak mau kamu sendirian di toko waktu hujan. Takutnya kamu takut petir. Aku bengong, aku gak takut petir.
Dia tertawa kecil. Ya udah, anggap aja alasan biar aku bisa datang. Aku cuma bisa geleng kepala. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang hangat. Entah itu rasa terharu, senang, atau cinta yang pelen-pelen tumbuh tanpa aku sadari. Sore itu kami duduk bareng di bangku depan toko, sambil ngelihat hujan turun. Dimas cerita tentang keluarganya, tentang ibunya yang suka marah tapi penyayang, dan tentang masa kecilnya yang sering pindah-pindah kota. Aku dengerin, sambil sesekali nyeruput coklat panas. Ron, katanya pelan. Kamu pernah gak sih ngerasa ketemu orang yang tiba-tiba bikin kamu tenang? Padahal baru kenal. Aku menoleh, dan matanya lagi-lagi menatapku seperti pertama kali kami bertemu. Dalam, tapi lembut. Aku tertawa kecil, berusaha menutupi deg-degan yang tiba-tiba muncul. Kamu lagi ngomongin siapa sih? Dia senyum. Kamu tahu jawabannya. Aku nggak jawab. Hujan di luar masih turun, tapi di dalam toko terasa hangat sekali. Entah karena lampu kuning temaram, atau karena ada Dimas di sana. Sejak hari itu, hubungan kami jadi makin dekat. Dia nggak pernah nembak aku secara langsung, tapi caranya memperlakukan aku udah cukup buat nunjukin kalau dia punya perasaan. Dan aku pun, tanpa sadar, mulai percaya. Percaya kalau kali ini, mungkin, aku nggak akan disakiti lagi. Percaya kalau Dimas datang bukan cuma numpang lewat, tapi untuk tinggal. Aku nggak tahu waktu itu kalau kepercayaanku justru bakal jadi alasan aku jatuh lebih dalam, dan nanti terluka lebih parah. Tapi saat itu, aku cuma tahu satu hal. Dia datang di waktu yang tepat, saat aku paling butuh seseorang, dan saat aku paling berani buat percaya lagi. Dan dari situlah, semuanya dimulai.